Iya, sahabat Arisala dan sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini berita yang beredar bahwasanya belum ada vaksin yang ditemukan dapat mengobati coronavirus seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana untuk perawatan atau pengobatan terhadap pasien yang terjangkit itu, Dok? Baik, bagaimana untuk pengobatan kalau sudah terjangkit ya? Iya. Nah, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, untuk sampai saat ini belum ada obat-obatan khusus yang digunakan untuk penanganan novel coronavirus nCoV ini. Nah, obat-obat yang ada pun yang diberikan adalah obat-obat untuk menangani gejala-gejalanya. Misalnya ada demam, maka akan diberikan obat demam. Kalau ada batuk, akan diberikan obat batuk. Seperti itu saja. Karena pada hakikatnya, penyakit ini adalah penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Artinya, tinggal kembali ke daya tahan tubuh pasien, orang yang mengalami ini. Nah, ketika daya tahan tubuhnya baik, maka penyakitnya akan hilang dengan sendirinya. Oke. Tinggal Mm-mm. obat-obat untuk memperingan gejala yang Memperingan. Karena dirasakan. untuk obat khusus mematikan virus ini belum ada seperti itu, Dok ya. Iya. Nah, kemudian ada informasi, Dok, bahwasanya kalau untuk pengobatan virus SARS sebelumnya itu menggunakan vaksin HIV. Apakah ini juga bisa digunakan untuk corona seperti itu, Dok? Wallahu alam, ini kejadian juga masih baru saja terjadi ya, masih dalam waktu rentang 1 bulan ini. Mm-mm. Sementara untuk menyimpulkan apakah obat tersebut dapat digunakan untuk penanganan novel coronavirus, ini butuh waktu penelitian yang cukup panjang. Oke. Sehingga memang tidak bisa kita simpulkan saat Mm-mm. ini apakah kita dapat menggunakan obat-obatan seperti itu. Oke, karena sejauh ini dari WHO juga belum memutuskan, Dok ya, apa Tidak. vaksin yang khusus untuk membunuh coronavirus seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan berharap secepatnya para ilmuwan yang sedang meneliti sekarang berusaha untuk mendapatkan seperti itu, Dok ya. Iya. Oke, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Wuhan, di Cina dan 16 negara lainnya yang sudah terinfeksi virus coronavirus ini dapat disembuhkan seperti itu, Dok ya. Nah, kemudian nih, Dok, ini ada beberapa mungkin mitos atau fakta ya bisa dikatakan bahwasanya semua binatang itu bisa membawa virus corona. Nah, ini mitos atau fakta, Dok? Kalau dari referensi yang kita dapat, Mm-mm. tidak semua hewan, tidak semua hewan itu membawa penyakit, membawa virus Mm-mm. corona jenis yang novel ini. Mm-mm. Oke. Dan itu masih dicurigai kelelawar. Kelelawar seperti itu, Dok ya. Nah, jadi sejauh ini ya informasinya berarti tidak semua hewan, Dok ya. Tidak semua. Seperti hewan berarti bagi sahabat keluarga muslim yang mungkin ada hewan peliharaan atau hewan yang sangat disayangi tidak mesti harus dibunuh, Dok ya, karena Iya. mungkin dengan menyebarnya wabah virus corona ini yang dimana informasinya itu sangat menakutkan sekali ya seperti itu. Baik, kemudian nih, Dok, sebagai pencegahan yang terakhir nih, Dok, apa yang harus kita lakukan agar tidak terkena yang namanya coronavirus ini? Nah, ini menyambung dari yang tadi sempat kita bahas, Iya. yaitu memasak makanan hingga Matang matang gitu, Dok yang ya. sempurna. Iya. Kemudian kita juga membiasakan mencuci tangan. Ini adalah kebiasaan yang baik ya, yang dapat mencegah penularan dan dapat mencegah masuknya virus tersebut ke tubuh manusia. Mencuci tangan selain menggunakan sabun dapat menggunakan pembersih cairan pencuci tangan tadi ya, hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Mm. Bisa juga dengan sabun dan menggunakan air ya. Itu sekitar 20 detik kita basuh. Iya. Lalu kita kita upayakan untuk tidak kontak dengan orang yang
sakit berisiko, misalnya orang risiko batuk pilek. Jarak minimal itu ya 2 meter. 2 meter itu kalau lebih dekat dari itu namanya kontak yang dekat. Kemudian juga kita dianjurkan untuk sebenarnya yang wajib menggunakan masker adalah orang yang terkena, yang terkena, yang sakit. Karena dia yang ketika dia bersin ataupun batuk, dia menyebarkan virus-virus tersebut ke udara. Nah, kita sebagai orang yang sehat, ketika lingkungan ini seperti tidak memungkinkan, juga kita dianjurkan untuk menggunakan masker. Ini adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah. Nah, selain itu, kalau di daerah yang mewabah, apapun wabah itu, kita juga dianjurkan untuk tetap bertahan di rumah, tidak banyak keluar, kecuali memang itu satu hal yang perlu. Apalagi kalau ini sudah sakit. Nah, kalau sudah sakit, tetap tinggal di rumah. Kalau memang ada keperluan, boleh minta tolong dengan anggota keluarga ataupun teman. Dan tetap lindungi orang-orang sekitar kita dengan mengamankan diri sendiri, menggunakan masker. Iya, baik itu aja Dok. Ya, Iya. terima kasih banyak Dok atas penjelasannya, dan karena waktu kita juga sudah hampir 60 menit kita bersama menemani sahabat keluarga muslim, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, dan mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan tadi ini sangat bermanfaat untuk kita sahabat keluarga muslim. Dan sebagai penutup saya sampaikan ada sebuah kaidah yang penting untuk masalah makanan ini. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan baik. Insya Allah kalau kita memakan hal yang halal, barang-barang yang halal dan baik, insya Allah kita akan terjauh dari macam-macam penyakit dan virus tentunya Dok ya. Ya, sahabat kaum muslim, saya Darul Selian akhirnya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan insya Allah kita akan berjumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.